Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali melanjutkan percakapan kita tentang istri Adonai mempelai Kristus atau Mesias. Untuk dapat memahami bagian yang kedua ini, saya berharap teman-teman yang belum sempat menyaksikan bagian yang pertama, diharapkan bisa menonton dulu supaya tidak terputus dan bisa memahami bagian yang kedua ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap. Mari kita lihat tema kita, gereja sebagai mempelai Kristus. Ini yang kita sebagai lanjutan dari pembahasan yang pertama. Saudara yang sekasihi, dalam perjanjian baru kita melihat ada gambaran yang sangat berbeda dalam kitab suci mengenai gereja. Apa yang Tuhan katakan tentang gereja dan hubungannya sebagai mempelai Mesias sangat berbeda dengan apa yang dikatakan mengenai Israel sebagai istri Adonai. Hal ini menunjukkan perlunya mempertahankan perbedaan-perbedaan ini. Jadi sekali lagi, saya pribadi dan pemahaman yang saya kira juga benar adalah bahwa kita harus tetap pada koridor, ada kontinuitas, tetapi juga ada diskontinuitas antara PL dan PB. Inti dari seluruh ayat perjanjian baru mengenai hubungan gereja sebagai mempelai Kristus adalah bahwa gereja adalah pengantin yang bertunangan dan belum dipersatukan dengan suaminya, tanda kutip. Ya, disclaimer-nya sama, ini adalah bahasa metaforis, tidak boleh dipahami secara lahiriah. Mengapa? Jadi sekarang kita bisa paham mengapa perjanjian lama memakai istri Adonai, karena dalam pembahasan kita sudah jelas dalam sekian tahap, sampai 6 tahap itu menjelaskan bahwa itu sesuatu yang sudah terjadi, hubungan sebagai suami istri. Tetapi di dalam perjanjian baru dipakai istilah mempelai, karena memang belum terjadi dan belum dipersatukan dengan sang mempelai laki-laki itu. Ada 4 bagian penting dalam perjanjian baru yang berbicara tentang hubungan gereja sebagai mempelainya Kristus. Yang pertama yang kita bisa lihat, ya, yaitu pasangan. Paulus berbicara kepada gereja di Korintus dan menyatakan bahwa mereka bertunangan dengan satu suami dengan tujuan untuk akhirnya dipersembahkan sebagai perawan murni kepada Kristus. Itu kita bisa baca dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua itu. Cara untuk mencapai hal ini adalah dengan proses pengudusan. Kalau di PL kita melihat ada 6 tahap, maka di dalam PB ini ada 4 tahap yang akan kita perhatikan. Berbeda dengan Israel yang bersalah karena melakukan perzinahan, ketika terjadi persatuan antara Kristus dan gereja, gereja akan ditampilkan sebagai perawan suci atau perawan yang murni. Kemudian, tahap yang kedua, sesudah dipasangkan sebagai mempelai Kristus, maka tahap yang kedua adalah proses penyucian atau pendewasaan mempelai wanita. Atau dalam bahasa figuratifnya, Paulus seringkali mengatakan ini adalah saatnya mempelai wanita untuk mempercantik diri, mendandani diri, supaya siap menjadi mempelai Kristus. Itu bisa kita baca dalam ayat-ayat, misalnya dalam Efesus pasal 5 ayat 25-27. Mesias mengasihi gereja dan membuktikan kasihnya dengan mati demi gereja. Tujuan kematian Mesias dan hubungannya dengan gereja adalah ia dapat menguduskan gereja, ya, yang diperlukan agar gereja dapat ditampilkan sebagai perawan murni seperti yang tergambar dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 tadi. Iya, pengudusan ini terjadi
melalui pembasuhan yang terus-menerus dalam air firman. Gereja dikuduskan oleh firman Tuhan, atau mempelai perempuan itu dikuduskan oleh firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam mempelai wanita atau gereja, sehingga mempelai wanita yang sejati perlahan-lahan menjadi selaras dengan firman Allah, yang melaluinya gereja juga akan disucikan. Jadi tahap yang kedua ini adalah proses bagaimana mempelai wanita dipersiapkan dalam proses pembasuhan dan pengudusan. Air dalam ayat ini ya bukanlah baptisan air, melainkan gambaran firman Tuhan dalam pelayanan penyucian mempelai wanita. Kemudian masih dalam fase yang kedua, tujuan dari proses pengudusan dan pembersihan mempelai wanita adalah agar mempelai wanita dapat dipersembahkan sebagai perawan yang mulia kepada mempelai laki-laki, yaitu Mesias. Ketika proses ini akhirnya selesai, maka mempelai wanita akan tampil tanpa noda, tidak bercacat celah, tidak ada kotoran yang terlihat, tanpa kerut, dan suci tanpa cacat. Wah, ini proses pengudusan yang luar biasa yang harus dialami oleh setiap mempelai wanita. Itulah gerejanya Tuhan, atau setiap individu orang percaya yang sudah dipertunangkan. Ya, perhatikan ini, dipertunangkan. Ya, kemudian tahap yang ketiga, setelah proses pengudusan itu, untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9, saya akan membacakan bagian ini kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita, Wahyu 19 ya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9, di sana dikatakan, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya, yaitu mempelai wanita, telah siap sedia." Oke? "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini yang kita perhatikan. Lalu ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." Nah, untuk dapat memahami peristiwa yang ketiga, setelah pacaran atau berpasangan, kemudian terjadi proses pengudusan, maka sekarang ada proses yang berikutnya, itulah perkawinan atau pernikahan. Nah, untuk dapat memahami ini, kita perlu memahami sistem pernikahan Yahudi yang umum pada zaman Yesus, dan ini masih digunakan sampai awal abad yang ke-20. Mungkin sampai sekarang pun masih terjadi, tapi terjadinya modernisasi dan sebagainya, mungkin ada kompromi-kompromi yang terjadi dan seterusnya. Namun kita akan tetap memakai itu supaya kita memahami. Sistem pernikahan Yahudi mempunyai 4 tahap yang berbeda, yang semuanya dapat ditemukan dalam hubungan gereja sebagai mempelai Mesias. Pada tahap pertama, ayah atau bapak mempelai pria menyiapkan pengantin wanita dan membayar mahar. Saudara, sementara saya menjelaskan bagian-bagian ini, saudara boleh membayangkan atau membuat analogi-analogi yang sudah saudara ketahui tentang bagaimana karya Kristus bagi setiap orang percaya. Tahap pertama ini mungkin terjadi ketika anak masih sangat kecil atau 1 tahun sebelum pernikahan. Jadi pembayaran mahar itu
1 tahun di depan sebelum terjadi pernikahan. Itu satu waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah ini yang dicontoh oleh banyak orang dalam tahap melamar gitu ya. Sehingga ada istilah sebelum pernikahan, ada lamaran ya, atau pertunangan. Ini yang kita bisa lihat. Kemudian kita perhatikan tidak ada perincian yang diberikan dalam kitab suci mengenai upacara pernikahan yang sebenarnya. Tetapi kita mengetahui ada 4 unsur. Tapi sebelum kita melanjutkan ini, sekali lagi, bagian yang pertama tadi ada penekanan bahwa sang bapa lah yang memiliki peran, ya, yang kita bisa lihat di situ. Dalam waktu 1 tahun, dialah yang membayar mahar kepada mempelai atau keluarga mempelai wanita itu. Nah, 4 unsur yang kita bisa lihat. Masa pertunangan, itu bisa kita lihat dalam Ulangan pasal 20 ayat 7, yang berlangsung selama 1 tahun penuh. Nyanyian-nyanyian yang indah dan romantis, itu kita bisa baca dalam Kidung Agung 4 ayat 1 dan 7. Kemudian 1 minggu atau hari raya, itu kita bisa lihat Kejadian 29 ayat 22. Dan penyempurnaan pernikahan, Kejadian 29 ayat 23 dan 30. Ini gambaran-gambaran implisit ya tentang tahapan-tahapan itu ya yang bisa kita perhatikan. Kemudian Talmud juga merinci upacara ya memberikan pedoman mengenai usia, hari, kelayakan dan prosedur. Dengan banyaknya hal yang harus diperhatikan, tak berbeda jika profesi mat comblang ya menjadi yang paling menonjol. Jadi dalam pernikahan Yahudi itu sangat kuat. Kita masih mengingat kisah Abraham mengutus hambanya untuk mencarikan jodoh bagi anaknya Ishak. Ini yang kita perhatikan ya. Dikatakan ya ini Talmud ya, jadi tafsiran Yahudi terhadap hukum Musa ya. Dikatakan bahwa sulit bagi Tuhan untuk mengatur pernikahan yang baik seperti halnya dia membelah Laut Merah atau Laut Tebrau. Tentu ini sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Dahulu kala setahun memisahkan pertunangan dari penyempurnaan memungkinkan pengantin pria untuk mempersiapkan rumah dan pengantin wanita bagi pengantin wanita sekaligus untuk memvalidasi keperawanannya. Jadi ada 2 kepentingan mengapa jangka waktu pertunangan dengan pernikahan yang sesungguhnya sampai mencapai 1 tahun. Karena seorang laki-laki harus menyiapkan rumah bagi pengantin wanita. Tetapi sekaligus untuk memvalidasi, untuk memastikan keperawanan seorang wanita itu sehingga masuk dalam pernikahan menjadi wanita yang suci. Ini yang kita perhatikan. Ya, saat ini tahapan tersebut digabungkan menjadi satu upacara. Dalam konteks Yahudi disebut dengan Kidusin. Ya, kemudian dengan demikian jangka waktu yang lama bisa terjadi antara tahap pertama dan kedua, minimal 1 tahun. Seringkali ya kedua mempelai tidak bertemu satu sama lain sampai hari pernikahan mereka. Bahkan tidak saling tahu-menahu karena yang mengurus membayar mahar itu adalah bapa dari pengantin laki-laki. Tahap kedua yang disebut dengan pengambilan pengantin. Pada tahap kedua ini, mempelai pria akan pergi ke rumah mempelai wanita untuk menjemputnya dan membawanya ke rumahnya. Saudara perhatikan, ini suatu hal yang luar biasa. Hal ini sering dilakukan bersamaan dengan prosesi pernikahan dalam konteks Yahudi. Namun, hanya ayah mempelai pria yang dapat menentukan kapan perkawinan itu akan dilakukan. Sekali lagi, kapan perkawinan itu akan dilakukan, hanya bapak dari pengantin laki-laki lah yang mengetahuinya. Selain itu harus menunggu sampai pengantin pria menyiapkan rumah atau tempat untuk pengantin wanita. Saudara, mari kita lanjutkan. Tahap ketiga, yaitu akad nikah yang hanya diundang sedikit saja. Hal ini diawali dengan ritual
perendaman untuk ritual penyucian. Ya, akhirnya tibalah tahap keempat, perjamuan kawin atau pesta yang berlangsung selama 7 hari. Banyak orang lain yang tidak diundang ke upacara itu diundang ke pesta itu. Ya, jadi kita bisa perhatikan ada tahap-tahapan seperti itu. Kemudian keempat, tahapan sistem pernikahan Yahudi dapat ditemukan dalam hubungan gereja dan Mesias. Jadi itu gambaran yang dipakai. Dan saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Karena Alkitab kita adalah Alkitab yang membumi, yang tidak serta-merta menulis sesuatu yang asing bagi masyarakat pada waktu itu, tapi sesuatu yang betul-betul terjadi. Dan inilah nilai-nilai kebenaran Alkitab di dalam sejarah. Pertama, ayah mempelai pria mengatur pengantin wanita dan membayar mahal. Dalam hal ini, harga pengantinnya adalah darah Mesias. Ini yang kita lihat. Jadi analogi 4 tahap pernikahan dalam konteks Yahudi. Sekarang kita lihat prinsip teologis yang ada di dalamnya. Kalau kita perhatikan, hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Efesus 5 ayat 25-27. Meski tahap pertama sudah selesai, 3 tahap lainnya masih menunggu. Jadi saudara dan saya, sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus, masih masuk pada tahap yang pertama. Kita baru ditunangkan, belum dinikahkan dalam konteks tentu dalam bahasa metafor yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian tahap kedua adalah pengambilan pengantin wanita. Meskipun periode waktu yang lama dapat terjadi antara tahap pertama dan tahap kedua dalam sistem Yahudi, hal yang sama juga terjadi pada gereja. Hampir bahkan mungkin lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak tahap pertama tercapai. Kita telah dibayar, mahar kita telah dibayar untuk menjadi ditunangkan kepada mempelai pria oleh Bapa. Ya. Suatu hari nanti tahap kedua akan terjadi. Ketika mempelai wanita datang untuk menjemput mempelai wanita itu ke rumahnya. Oke. Pengambilan mempelai wanita ini sekarang disebut sebagai pengangkatan gereja, dan ini dapat dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Oke, yang berikutnya jadi dengan pengangkatan gereja, beberapa waktu sebelum dimulainya masa kesengsaraan, tahap kedua akan selesai. Allah Bapa akan menentukan waktu terjadinya peristiwa ini. Sekali lagi, Allah Bapa. Oke. Terlebih lagi hal itu hanya akan terjadi setelah Yesus menyiapkan tempat bagi mempelai wanita. Dalam konteks kedua pernikahan inilah harus dipahami kata-kata Yesus, seorang pun tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi saudara-saudara yang berkata bahwa Yesus tidak maha tahu, saudara salah paham benar. Karena sesungguhnya bagian kalimat ini harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Dan konteks itu adalah konteks pernikahan Yahudi yang dipakai sebagai gambaran yang akan menjadi gambaran konteks pernikahan mempelai wanita dengan anak domba Allah. Ini yang kita perhatikan. Tahap ketiga, upacara pernikahan akan berlangsung di surga saat sebelum kedatangan kedua di akhir masa kesengsaraan. Hari ini dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Pengumuman pernikahan akan dilakukan ayat 6 dan mempelai wanita akhirnya akan dipersiapkan ayat 7. Alasan sang mempelai wanita kini sudah siap sepenuhnya untuk upacara pernikahan adalah karena ia akan mengenakan gaun pengantinnya, berhias diri tanpa cacat celah. Keperawanannya telah dipalidasi. Betul-betul dia adalah seorang perawan suci yang dilayakkan masuk dalam pernikahan. Gaun pengantin ini konon merupakan perbuatan saleh para pengantin wanita. Ini mengajarkan dua hal. Pertama, menunjuk bahwa proses penyucian memang akan selesai. Karena yang terlihat pada mempelai
hanyalah kecantikannya semata-mata. Itulah kesucian dan kesalehannya. Kedua, ini juga menunjukkan bahwa upacara pernikahan terjadi setelah tahta penghakiman Mesias, ketika orang-orang kudus diberi upah atas perbuatan mereka di bumi. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Semua kayu, jerami, dan jerami telah dibakar habis, dan semua emas, perak, dan batu-batu berharga telah dimurnikan. Hal ini sesuai dengan ritual pembersihan atau pengudusan sistem pernikahan Yahudi. Yang hadir dalam akad nikah ini sedikit, yakni hanya mereka yang berada di surga pada saat itu. Oke. Setelah akad nikah akan tiba tahap keempat, yaitu pesta perkawinan, yang digambarkan dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Dan dia berkata kepadaku, tulislah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Oke, saudara ikut dalam undangan? Saudara sudah tertulis namanya di undangan itu atau belum? Karena banyak yang diundang dan diundang untuk datang ke pesta perkawinan, maka ayat menunjukkan bahwa perjamuan atau pesta perkawinan akan diadakan di tempat yang berbeda dengan upacara perkawinan itu. Sehingga saudara bisa memahami itu dengan baik. Oke, menurut firman Tuhan, orang-orang kudus perjanjian lama dibangkitkan bukan bersama gereja sebelum masa kesengsaraan, tapi setelah masa kesengsaraan. Daniel pasal 12 ayat 2. Yohanes Pembaptis yang merupakan nabi terakhir dalam perjanjian lama menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki dan tidak menganggap dirinya sebagai anggota mempelai, yaitu gereja. Saudara yang saya kasih, dalam konteks inilah kita memahami mengapa Yesus berkata, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena ternyata dia adalah sang pengiring mempelai laki-laki itu. Ini status yang sungguh luar biasa yang kita bisa pahami. Ya. Oleh karena itu banyak yang diundang untuk menghadiri pesta perkawinan di bumi adalah semua orang suci perjanjian lama dan orang suci yang mengalami kesengsaraan yang dibangkitkan setelah kedatangan kedua. Ini yang kita lihat, ya. Tampaknya pesta pernikahan adalah awal dari milenium atau kerajaan 1000 tahun atau kerajaan mesianis. Pemerintahan bersama gereja dan mempelai wanitanya akan dimulai dengan pesta perkawinan yang luar biasa itu. Dalam perumpamaan Yesus tentang kerajaan, kadang-kadang dihubungkan dengan pesta pernikahan. Itu saudara bisa lihat dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 dan juga pasal 25 ayat 1 sampai 13. Dengan adanya pesta nikah keempat, tahapan ini akan selesai. Ya. Yang keempat adalah tempat tinggal kekal mempelai wanita. Ya. Dan ini sudah disiapkan sebelum perkawinan ini terjadi. Gambaran terakhir yang diberikan oleh kitab suci tentang mempelai Mesias terkandung dalam pasal penutup Alkitab kita, yaitu dalam Wahyu 21 ayat 9. Yohanes menyatakan, maka datanglah salah satu dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu mempelai wanita, mempelai anak domba. Ayat ini merupakan hasil dari keempat tahapan sebelumnya. Mempelai wanita kini menjadi istri yang sudah menikah. Kemudian pada ayat berikutnya, pasal 21 ayat 10 sampai 22 ayat 5, terdapat gambaran yang gamblang tentang kediaman kekal yang mulia istri Mesias di Yerusalem baru, di bumi baru. Ya, meskipun perbedaan antara Israel dan gereja dipertahankan dalam berbagai cara, hal ini saya pikir merupakan satu hal yang indah. Namun ini adalah salah satu bidang studi yang mustahil dipahami tanpa mengetahui bahwa perbedaan tersebut memang ada. Sekali lagi, mari kita melihat kontinuitas, diskontinuitas, PL, dan PB.
Jika seorang menjadi istri Adonai dan mempelai Mesias, Mesias itu satu dan sama. Ia dihadapkan pada banyak kontradiksi karena perbedaan gambaran yang diberikan. Jadi, kalau kita menyamaratakan, kita menghadapi kontradiksi yang tidak mungkin bisa kita jawab. Hanya ketika seorang melihat dua entitas yang terpisah, Israel sebagai istri Adonai dan gereja sebagai mempelai Mesias, barulah semua kontradiksi tersebut bisa hilang dan kita dapat pahami. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pemaparan saya tentang dua pokok penting, istri Adonai dan mempelai Mesias. Sekali lagi, apa pelajaran yang bisa kita lihat? Sejak dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ada satu hubungan yang intim. Dan ini dimulai dengan Allah yang menaruh atau jatuh cinta pada seseorang, ada pada satu bangsa, itulah Israel. Tetapi kepada setiap orang percaya, itulah gereja Tuhan pada masa perjanjian baru. Dan proses itu dimulai dalam tahapan-tahapan. Ketika kita bisa lihat di dalam perjanjian lama, tahapan itu telah terjadi. Tapi dalam perjanjian baru digambarkan tahapan itu masih akan terjadi. Tapi sekali lagi, baik apa yang digambarkan oleh perjanjian lama maupun perjanjian baru, satu saat kita masuk dalam satu pesta nikah akbar. Dan hanya orang-orang yang dijadikan pengantin, mempelai wanita lah yang masuk, dan orang-orang yang diundang pada pesta itu. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam.